Hai, perkenalkan nama saya Ainun Nimaturrohmah. Saya adalah peserta dari latihan dasar CPNS Angkatan ke-16. Di video kali ini, saya ingin berbagi tentang salah satu materi di kegiatan Latsar kami, yaitu isu-isu kontemporer. Ada 3 isu kontemporer yang dibahas dalam kegiatan Latsar ini. Yang pertama adalah revolusi industri 4.0, yang kedua tentang terorisme dan radikalisme, dan yang ketiga tentang narkoba. Saya bahas satu-satu ya. Revolusi 4.0 membawa perubahan di berbagai sektor, di mana nantinya manusia bisa tergantikan dengan mesin. Di era ini, kita harus open-minded, dan kita harus mau terbuka dengan berbagai kesempatan dan juga kompetisi yang ada. Karena inovasi itu terus berkembang. Salah satu inovasi di sistem birokrasi Indonesia adalah OSS atau One Stop Services, di mana birokrasi bisa dilakukan dari rumah meskipun penetrasi internet yang belum merata. Ada beberapa skill yang dibutuhkan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, complex problem solving. Yang kedua, social skill. Yang ketiga, process skill. Yang keempat adalah system skill. Dan yang terakhir, cognitive abilities. Dalam menghadapi revolusi 4.0 ini, pemerintah Indonesia mencanangkan Making Indonesia 4.0 di tahun 2030 dengan 10 strategi prioritas. Yang pertama, perbaikan alur aliran material. Yang kedua, mendesain ulang zona industri. Yang ketiga, akomodasi standar sustainability. Yang keempat, pemberdayaan UMKM. Kelima, membangun infrastruktur digital nasional. Yang keenam, menarik investasi asing. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas SDM. Kedelapan, pembentukan ekosistem inovasi. Yang kesembilan, menerapkan insentif investasi teknologi. Dan yang terakhir, harmonisasi aturan dan kebijakan. Dari 10 program ini terlihat banget kan bagaimana pemerintah berusaha untuk mendukung sistem yang berbasis ICT tadi agar bisa diterapkan di Indonesia. Revolusi 4.0 ini juga memiliki kendala. Salah satunya adalah karena birokrasi kita itu masih kesulitan menghadapi kreativitas. Kenapa sih bisa begitu? Yang pertama sebabnya adalah karena adanya kebiasaan dalam rutinitas. Sering kan kita mendengar, udahlah kerjain sesuai dengan yang biasa aja, nggak usah terlalu inovasi lah. Gitu. Yang kedua, adanya budaya paternalistik, di mana dari yang atas ke bawah, top down gitu. Yang ketiga, rezim administrasi yang kaku. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa fleksibel, seharusnya sesuatu yang bisa dibuat mudah malah diperumit. Sering dengar kan ya yang begitu? Oke, kita masuk ke isu kontemporer yang kedua ya, yaitu terorisme dan radikalisme. Kata teroris berasal dari kata Latin terere yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian, akan tetapi sampai saat ini tuh belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Tapi kebanyakan sih terorisme itu dikonotasikan negatif, yaitu dengan berusaha memberikan ancaman, ketakutan kepada masyarakat sipil karena ada suatu paham tertentu. Sayangnya, Indonesia memiliki potensi terorisme yang besar nih teman-teman, sehingga dibutuhkan langkah antisipasi yang cermat. Beberapa potensi-potensi terorisme di Indonesia, yang pertama, terorisme itu bisa dilakukan oleh negara lain di perbatasan Indonesia, karena ini sering terjadi beberapa kali dan ini lebih berbahaya karena biasanya di perbatasan itu masyarakat tergadaikan nasionalismenya karena kebutuhan mendesak ekonomi. Sebagai contoh, saya pernah mendengar teman saya di Tawau bercerita bahwa produk-produk Malaysia itu membanjiri Tawau, membanjiri masyarakat sehingga menurut mereka, menurut teman-teman di perbatasan itu di sana ada joke menarik yaitu Garuda di dadaku tapi ringgit di kantongku. Ya, seperti itu ya. Yang kedua, terorisme itu bisa dilakukan oleh warga negara yang merasa tidak puas atas kebijakan negara. Misalnya pembentukan grup teror di Papua atau kita kenal dengan OPM. Yang ketiga, terorisme yang dilakukan oleh organisasi dengan dogma dan ideologi tertentu. Ini sudah banyak ya, kita lihat kasusnya, kasus pengeboman dan lain sebagainya, di mana disebabkan oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki dogma-dogma sempit tentang keagamaan. Yang selanjutnya, terorisme itu juga dapat dilakukan oleh kaum kapitalis ketika memaksakan bentuk atau pola bisnis dan investasi kepada masyarakat. Contohnya adalah pembebasan lahan masyarakat yang digunakan untuk perkebunan dan pertambangan. Tidak jarang dilakukan dengan cara yang tidak elegan.
Nah, selanjutnya adalah tentang radikalisme. Radikalisme ini memiliki pengertian berpikir secara mendalam hingga ke akar persoalan. Jadi, sebenarnya radikalisme itu dapat menginfiltrasi berbagai institusi sosial bagi rumah ibadah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pendidikan tinggi, bahkan media massa. Gimana sih pola penyebaran radikalisme? Pola penyebarannya itu bisa dilakukan dengan berbagai media, berbagai saluran. Yang pertama nih, bisa melalui media massa, melalui internet, radio, buku, dan pamflet. Yang kedua, komunikasi langsung dalam bentuk dakwah, diskusi, maupun pertemanan. Yang ketiga, melalui hubungan kekeluargaan dengan bentuk pernikahan, kekerabatan, dan mungkin dari keluarga inti itu sendiri. Dan yang terakhir, bisa melalui lembaga pendidikan, di sekolah, pesantren, maupun di perguruan tinggi. Selanjutnya adalah isu kontemporer 3 tentang membangun generasi milenial tanpa narkoba. Nah, kalau kita ngomongin narkoba nih, pasti sudah sangat akrab ya di telinga kita. Dan kita juga tahu bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyatakan Indonesia darurat narkoba. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, karena geografis Indonesia itu terbuka dan menyebabkan narkoba itu mudah masuk dan menyebar di Indonesia. Yang kedua, demografi Indonesia juga sangat besar dan menjadi pasar potensial peredaran narkoba. Yang ketiga, peredaran gelap narkoba itu bukan hanya menyasar orang dewasa dan remaja, tapi juga anak-anak. Minimnya fasilitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi juga menjadi salah satu penyebab Indonesia sekarang darurat narkoba. Terus adanya stigma bahwa penyalahgunaan narkoba itu dipandang mengerikan, dipandang jelek dari masyarakat sehingga mereka takut melaporkan diri, padahal mereka statusnya adalah pengguna alias korban. Selanjutnya, adanya sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera. Selain itu juga ada modus operandi yang bervariasi yang terus berkembang. Dan terakhir, lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru sayangnya dapat bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, narkoba ini ada berbagai jenisnya, teman-teman. Ada yang bersifat depresan, di mana penggunaannya itu berdampak pada menghambat kerja otak, lamban dalam merespon, memperlambat aktivitas tubuh, kesadaran menurun, dan lain sebagainya. Contohnya morfin, alkohol, heroin. Nah, ada juga narkoba yang bersifat stimulan. Artinya berkebalikan dengan yang tadi, justru menyebabkan tekanan darah meningkat, aktivitas tubuh meningkat, waspadanya secara berlebihan, gerakan badan tidak terkendali, memicu tubuh bekerja melampaui batas maksimal dari kekuatan fisik, dan lain sebagainya. Contohnya syabu, ecstasy, dan kokain. Nah, ada juga nih bentuk yang ketiga, yaitu bersifat halusinogen, yang penggunaannya menyebabkan distorsi persepsi, pikiran, dan lingkungan menjadi kabur, lalu adanya rasa teror, kekacauan indera, risiko gangguan mental, dan lain sebagainya. Contohnya adalah ganja, LSD, dan apa sih langkah yang dilakukan untuk menghadapi Indonesia darurat narkoba? Yang pertama, ada sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, rehabilitasi bagi pecandu dan korban. Yang ketiga, adanya peningkatan upaya terapi melalui pencegahan yang terprogram dan efektif efisien. Yang keempat, penegakan hukum yang efektif. Yang kelima, waspadai dan ungkap modus baru sindikat internasional. Dan yang keenam, kerjasama internasional. Walaupun sudah disusun, tentu saja dalam pelaksanaannya juga masih banyak kendala. Apa sih langkah yang dilakukan untuk menghadapi Indonesia darurat narkoba? Yang pertama, ada sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, rehabilitasi bagi pecandu dan korban. Yang ketiga, adanya peningkatan upaya terapi melalui pencegahan yang terprogram dan efektif efisien. Yang keempat, penegakan hukum yang efektif. Yang kelima, waspadai dan ungkap modus baru sindikat internasional. Dan yang keenam, kerjasama internasional. Walaupun sudah disusun, tentu saja dalam pelaksanaannya juga masih banyak kendala. Untuk memberantas narkoba dan untuk menghambat penyebaran narkoba, tidak hanya menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah maupun instansi negara lainnya, tapi juga dari kita semua sebagai masyarakat. Kalau kita melihat atau mengidentifikasi ada di lingkungan kita yang menggunakan, maka sebaiknya kita ajak untuk berehabilitasi di tempat terdekat. Jadi jangan takut untuk ikut serta ya.